Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video channel saya ini, yang mana channel ini berisi tentang sharing-sharing kehidupan saya pribadi ya tentunya, dan amalan-amalan apa yang sering saya lakukan di setiap hari, di setiap kehidupan saya sehari-hari dan daily life pokoknya ya. Oke teman-teman, di sini lama banget ya aku tuh udah nggak pernah nge-sharingkan di video ini ya, karena kemarin-kemarin tuh lagi belum sempet banget untuk menge-share video ya, untuk membuat video lagi gitu. Setelah lama banget ya, sekitar 2 bulanan kali ya, sepertinya sepertinya itu. Sorry agak belepotan ya, karena lama banget nggak pernah membuat video vlog. Oke, langsung saja teman-teman, di sini saya akan men-sharingkan amalan-amalan apa yang saya sharingkan, yang saya lakukan, amalkan setiap harinya ya. Jadi gini teman-teman, di saat kita lagi kayak ekonomi atau apa down banget gitu, misalkan kita sambat. Oke, jadi amalan-amalan apa yang saya lakukan setiap hari, pokoknya setiap hari semoga rutin dan saya usahakan tetap istiqomah terus ya. Karena kalau kita menjalankan istiqomah, aktivitas-aktivitas itu dan dengan rutin, insya Allah itu nanti akan menjadi habit gitu. Nah, habit ini tuh dikatakan ketika kita itu sudah rutinitasnya itu 90 hari gitu ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 90 hari, insya Allah itu kita akan akan terbiasa dengan sendirinya gitu loh. Kalau misalkan kita nggak melakukan itu, ya kita akan kayak menyesal banget gitu kan, karena sudah menjadi habit kita. Kalau misalkan masih 1 bulan kita ngejalaninya, itu masih belum dikatakan habit gitu. Lah, rutinitas apa aja yang dilakukan saya ya, walaupun nggak begitu banyak banget, tapi ya setidaknya ada deh gitu. Oke, jadi ini teman-teman rutinitas saya ya setiap harinya gitu. Itu saya sekarang untuk tahajud itu saya bangunnya itu jam 3.15 itu ya, pokoknya jam 3.15-an. Terus setelah itu saya menunggu subuh. Itu sholat tahajud tuh nggak hanya sholat tahajud aja ya, sholat tobat, sholat hajat, masing-masing 2 rakaat gitu. Setelah itu menunggu subuh ya, sebelum subuh saya laksanakan sholat qobliyah gitu. Setelah sholat qobliyah lalu ya sholat subuh. Setelah sholat subuh saya rutinitaskan untuk membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Yang mana ketika subuh itu kan kita fresh banget ya, waktu yang baik, istilah otak kita tuh lagi fresh, terus jernih pikirannya gitu. Jadi kita buat baca-baca atau murojaah gitu, dan tak lupa juga membaca surat Al-Waqiah. Oke, setelah itu menunggu sampai jam 6 itu saya melaksanakan sholat duha. Sholat duha ya ini 4 rakaat 2 salam. Berarti yang tadi subuhnya itu untuk surat Al-Waqiahnya saya ganti maju ke setelah ba'da subuh. Jadi sholat duha itu saya wiritannya seperti biasa ya, sholawat 1000 kali, terus hauqolah 1000 kali, terus istighfar 100 kali gitu. Sama wiritan yang saya laksanakan ketika sholat malam gitu. Terus setelah itu ya persiapan untuk bekerja ya, mengajar gitu. Kadang jam 9.40 itu saya juga ikut nambah sholat duha lagi di sekolah gitu. Kadang ya enggak gitu, tapi enggak mesti, makanya saya usahakan pagi itu tadi jam 6 saya sholat duha di rumah, di kosan gitu. Karena saya sudah terbiasa sejak ketika kelas 6 ya. Kelas 6 itu
mulai diajarin ibu saya gitu, kayak sholat duha. Nggak sebenarnya nggak dari kelas 6 sih ngajarin kayak sholat duhanya, cuma saya ingat banget ketika saya agak rajin tuh kelas 6 ya. Terus ketika MTS sama MAN itu kan sholat duhanya itu kan ketika pagi-pagi kan jam 6 gitu kan ya, jadi sudah menjadi habit sampai kuliah pun itu saya jam 6 pasti harus duhaan gitu, dan menjadi habit sampai sekarang. Kalau misalkan saya nggak melaksanakan duha di waktu pagi hari itu kayak rasanya tuh ada yang hilang gitu loh, kayak ada yang kurang gitu, terus kayak nyesel banget kalau misalkan nggak melaksanakan itu gitu. Jadi ya dengan terbiasa saya laksanakan sholat pagi itu jam 6 pas di rumah gitu. Terus kan untuk selanjutnya kan enak kan, misalkan kita nggak sibuk-sibuk amat, kita ya bisa ikut sholat berjamaah lagi ya, maksudnya bareng-bareng lagi di tempat kerja gitu. Setelah itu nggak lupa juga sholat duhur berjamaah ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui, sholat duhur itu ada juga sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah gitu. Jadi teman-teman di sini kita sholatnya itu nggak hanya 17 rakaat saja ya. Akan tetapi jika kita melakukan yang sunnah-sunnah itu, maka pahala kita dan dampak kehidupan kita tuh akan berpengaruh besar banget outputnya gitu ya. Ya itu tadi, sholat tahajud, sholat malam, terus sholat duha, sholat qobliyah dan ba'diyah gitu ketika duhur, dan qobliyah sebelum subuh dan juga asyar, dan qobliyah ba'diyah maghrib dan seterusnya gitu. Akan tetapi yang apa ya, yang banyak fadilahnya banget itu ya di subuh itu tadi ya. Keutamanya banyak banget, nanti akan aku sharingkan bareng keutamaan sholat sunnah yang lainnya gitu ya. Oke. Setelah itu saya pulang kerja itu jam 3 ya, jam 3. Kadang saya sholat jamaahnya ya di tempat kerja, kadang ya di kosan, karena sorenya saya juga ngeburu ngelesin gitu. Lah untuk sholawat ini saya sekarang pokoknya yang penting sholawat gitu kan, 500, 1000 gitu. Emang awalnya sih 4444 gitu kan, tapi itu tetap saya laksanakan juga gitu, kadang juga malam gitu, kadang menjelang maghrib gitu. Setelah itu sholat maghrib di situ saya juga mengistiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Yang mana setelah waktu maghrib ini banyak teori-teori yang mengatakan kalau orang-orang yang membaca Al-Quran di waktu ba'da maghrib ini tuh akan meningkatkan kecerdasan kita gitu. Teman-teman harus percaya ya, itu memang benar gitu. Jadi kita harus rutinitas membaca Al-Quran setiap harinya. Kalian harus mengistimewakan waktu kalian untuk Al-Quran. Jangan kalian luangkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran, karena istilah meluangkan itu seperti ini teman-teman, seperti kayak menyisakan atau menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Itu menurut aku nggak boleh ya teman-teman, karena Al-Quran ini tuh kitab Allah, kalamullah yang harus kita jaga dan kita muliakan. Jadi kita harus mengistimewakan waktu, cari waktu yang tepat untuk membaca kalamullah tersebut. Oke, setelah itu ya saya ngelesin, ngajar malam gitu sampai pukul 20.00, kadang 20.30 itu setengah 9 malam ya teman-teman. Setelah itu pulang ya tidur, terus persiapan sholat isya dulu. Kadang saya sholat isyanya tuh di tempat saya ngelesin, kadang nggak di tempat di kosan saya gitu, kadang-kadang sih gitu. Setelah itu ya saya usahakan tidur secepat mungkin, karena biar subuhnya itu enggak subha ya, enggak subuh duha gitu. Jadi biar untuk tahajud malamnya itu qiyamul lailnya itu biar kita dapat waktunya, maksudnya kebangun gitu kan. Itu kalau misalkan
kita haid gimana kak gitu ya. Kita qiyamul lail itu nggak hanya beribadah sholat saja ya teman-teman gitu. Qiyamul lail ketika orang haid itu saya bangun, ingat banget kata ustadz saya gitu. Dan juga teman-teman saya sarankan juga melihat videonya Ustazah Oki Setiana Dewi. Di situ qiyamul lail itu nggak hanya sholat saja ya teman-teman. Jadi kita kayak misalkan bangun jam 2 atau jam 1 atau jam 3 tiba-tiba kebangun lah, kita sambil membaca sholawatan, istighfar, pokoknya wirid-wirid yang lainnya, atau enggak kita berdoa, itu sudah qiyamul lail gitu. Dan ketika kita haidoh itu atau haidoh atau menstruasi dan lain sebagainya penyebutannya ya, itu ketika kita bangun malam kita malah berdoa, itu doa-doanya itu malah cepet terijabah. Itu bener banget teman-teman gitu. Karena banyak sekali kan yang biasanya orang-orang haid itu lagi kayak cobaannya tuh lagi bermalas-malasan banget gitu kan, karena godaannya banyak banget. Jadi biasanya orang yang sedang datang bulan itu malasnya itu meningkat ya kan. Nah jadi kita pupuk dengan caranya, kita pupuk dengan bacaan-bacaan kalamullah tersebut gitu. Jadi biar kita di setiap detiknya itu apa ya, selalu dijaga sama Allah, dan kita di setiap detiknya pun itu selalu mengingat Allah dengan kalamullah tersebut gitu teman-teman. Dan teman-teman harus yakin, saya aja yakin gitu, karena dengan kita menjaga qiyamul lail dan menjaga surat-surat sunnah kita, maka karir atau tujuan kita dan kehidupan kita itu akan berubah melesat banget, dan akan teman-teman tuh merasa tenang gitu, nggak kayak stres dan lain sebagainya gitu. Karena penting banget teman-teman untuk di sela-sela kita kesibukan kerja harus kita imbangi dengan kehidupan kelak kita di akhirat gitu. Jadi kita nggak hanya mikir dunia saja, karena dunia ini hanyalah dunia sementara gitu, dan tujuan kita di kehidupan ini ya untuk akhirat kita gitu. Jadi ya kita semuanya harus sama-sama belajar ya, belajar saling memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita gitu, karena Allah tuh sangat senang sekali jika melihat hambanya itu yang lelah ya, lelah akan belajar, lelah akan bekerja, dan lelah akan ibadah kita. Memang lelah, tapi kalau kita lakukan kan kita melawan hawa nafsu kita dan melawan setan-setan kita ya kan. Oke teman-teman, video sharing kali ini itu saja ya teman-teman. Jadi di sini saya buat hari-hari saya tuh seproduktivitas mungkin ya, dengan kayak sholat dan bekerja dan belajar banyak hal-hal lain gitu. Karena kan saya merantau ya, istilahnya kalau misalkan saya nggak ngapa-ngapain itu ya kangen rumah gitu kan ya. Jadi saya buat ke hal-hal yang positif itu. Semoga video kali ini membawa berkah untuk teman-teman semuanya gitu. Jadi ketika teman-teman semuanya sedang menghadapi masalah, jangan lupa dengan yang membuat hidup kita, yaitu siapa? Allah gitu. Jangan teman-teman merasa sendiri sekali gitu ketika teman-teman berada di titik terendah gitu, karena ada Allah yang selalu membantu kalian menyelesaikan dalam hal masalah apapun, sesulit apapun itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo di sini kita mari sama-sama belajar ya. Dan bulan sekarang ini sudah bulan Rajab ya, jadi Ramadan sebentar lagi, Ramadan semakin dekat, Ramadan kurang 51 hari lagi ya teman-teman. Jadi saya di kalender tuh ngitung-ngitungin, ya Allah seneng banget gitu ya, bentar lagi Ramadan gitu ya. Karena kalau sudah bulan Rajab, Sya'ban sama Ramadan tuh bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Oke, mungkin itu saja video kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.